Dahulu di negeri Alas termasuk wilayah Nanggro Aceh Darussalam ada seorang raja yang bijaksana dan dicintai rakyatnya. Ia memerintah dengan adil dan bijaksana. Sehari-hari pikirannya dicurahkan untuk memajukan negeri dan kemakmuran rakyatnya. Namun sayang sang raja tidak mempunyai putra, mereka sedih. Atas nasihat orang pintar, raja dan permaisuri kemudian tekun berdoa sambil berpuasa. Beberapa bulan kemudian permaisuri mengandung. Setelah sampai waktunya permaisuri melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Amat Mude. Belum genap setahun umur Amat Mude ayahnya meninggal dunia. Karena Amat Mude masih bayi, maka adik sang raja atau paman Amat Mude diangkat menjadi raja sementara. Paman itu bernama Raja Muda. Setelah diangkat menjadi raja, ia malah bertindak kejam kepada Amat Mude dan ibunya. Mereka diasingkan ke sebuah hutan terpencil. Raja Muda ingin menguasai sepenuhnya kerajaannya, sesungguhnya menjadi hak Amat Mude. Walau dibuang jauh dari istana permaisuri tidak mengeluh. Ia terima cobaan berat itu dengan sabar dan tabah. Ia besarkan Amat Mude dengan penuh kasih sayang. Tahun demi tahun berlalu, tak terasa Amat Muda tumbuh menjadi anak yang cerdas dan tampan. Amat Mude suka memancing ikan di sungai. Pada suatu hari, permaisuri dan Amat Mude pergi ke sebuah desa di pinggir hutan untuk menjual ikan. Dan disangka ia bertemu dengan saudagar kaya, ternyata ia sahabat suaminya. Mengapa Tuan Putri dan putra mahkota berada di tempat ini, tanya saudagar itu keheranan. Permaisuri menceritakan semua kejadian yang telah menimpanya. Mendengar hal itu, sang saudagar segera mengajar mereka ke rumahnya dan membeli semua ikannya. Setibanya di rumah saudagar itu menyuruh istrinya segera memasak ikan tersebut. Di saat sedang memotong perut ikan, sang istri merasa heran karena keluar telur ikan yang berupa emas murni. Kemudian butiran emas itu dijual ke pasar oleh istri saudagar. Uangnya ia gunakan untuk membangun rumah permaisuri dan putranya. Permaisuri dan anak muda telah berubah menjadi orang kaya berkat telur emas dari ikan itu. Cerita tentang kekayaan permaisuri dan putranya sampai ke telinga Raja Muda. Pada suatu hari Raja Muda memanggil Amat Mude ke istana. Ia memerintahkan Amat Mude untuk memetik kelapa gading untuk mengobati penyakit istri Raja Muda. Di sebuah pulau yang terletak di tengah laut, konon lautan di sekitar pulau itu dihuni oleh binatang-binatang buas. Siapapun yang melewati lautan itu pasti celaka. Raja Muda udah mengancam Amat Mude jika tidak berhasil ia akan dihukum mati. Maka Amat Mude tak peduli dengan ancaman itu. Niatnya tulus untuk menolong istri Raja Muda. Dia pun segera berangkat meninggalkan istana. Setibanya di pantai Amat Mude, dia duduk termenung. Tiba-tiba, muncul di hadapannya seekor ikan besar bernama Silenggang Raye, didampingi oleh Raja Buaya dan seekor naga besar. Singkat cerita, Amat Mude telah menemukan pohon kelapa gading dengan bantuan Silenggang Raye, Raja Buaya, dan seekor naga. Selanjutnya, Amat Mude memanjat pohon. Ketika sedang memetik buah kelapa gading, tiba-tiba terdengar suara seorang perempuan. Siapapun yang berhasil memetik buah kelapa gading, dia akan menjadi suamiku. Siapakah engkau? Tanya Amat Mude. Aku Putri Niwer Gading, jawab suara dari bawah pohon kelapa. Amat Mude cepat-cepat memetik kelapa gading. Setelah turun dari atas pohon kelapa, alangkah takjubnya Amat Mude melihat kecantikan putri di Niwer Gading. Akhirnya Amat Mude pun mengajak sang putri pulang ke rumahnya untuk dipersunting. Setelah menikah Amat Mude, ibu dan istrinya menyerahkan buah kelapa gading. Kedatangan pemuda membuat raja terheran-heran. Orang yang berhasil melewati rintangan di Pulau Angker pastilah orang sakti. Ia tidak mau main-main lagi, kini tidak ada alasan untuk menghukum mati keponakannya. Akhirnya Raja Muda sadar akan kesalahannya. Beberapa hari kemudian Amat Mude dinobatkan sebagai raja di negeri Alas.